Kau yang taruh racunnya. Berlutut! Aku nggak akan berlutut. Aku bilang, aku mau putus hubungan sama kalian keluarga Gunawan. Selamat ulang tahun. Makasih ayah, ibu, makasih kak. Hei Tommy, selamat ulang tahun. Aku nggak pernah lihat kau kasih Tommy hadiah ulang tahun. Kami kasih kau begitu banyak uang, entah kemana perginya uang itu. Ibu, sudahlah. Kak Charles, ini ulang tahunku. Ayo bersulang. Iya, baiklah. Selamat ulang tahun. Makasih Kak Charles. Tommy. Tommy, kau kenapa? Alkoholnya. Kenapa alkoholnya? Jangan-jangan alkoholnya beracun? Oh Charles, beraninya kau meracuni Tommy? Enggak, aku nggak berbuat apa-apa. Masih bilang kau nggak berbuat apa-apa. Lalu ini apa? Bukan, ini Tommy yang suruh. Anak kurang ajar. Kalaupun Tommy bukan adik kandungmu, dia itu keluargamu. Bagaimana bisa kau punya hati yang begitu kecil? Sia-sia saja kami membawamu pulang dari daerah kumuh. Ternyata yang dibawa pulang itu iblis. Bukan aku. Kau masih saja bersandiwara. Tongkat hukuman. Ayah, Pura-pura saja terus. Sandiwara terus. Sandiwara terus. Sandiwara terus. Ayah, nggak usah pedulikan dia. Cepat bawa Tommy ke rumah sakit. Iya, Cepat pergi. pelan-pelan. Pelan-pelan. Itu kau. Kak Charles, besok taburkan ini di kebun ya. Oh, baiklah. Kau yang taruh racunnya. Beraninya mencuri pakaian dalam kakakmu. Kau ini punya malu nggak sih? Di usia yang sama, Tommy sudah membantu mengurus perusahaan. Lihatlah dirimu. Memangnya kusuruh kau berbuat begitu? Kusuruh kau mencuri? Kusuruh kau mencuri? Bukannya aku sudah mati. Ayah, jangan marahi Kak Charles lagi. Dia tumbuh besar di daerah kumuh. Pasti tertular kebiasaan buruk. Dia belum lama kembali ke sini. Pelan-pelan juga akan membaik. membaik. Negara bisa diubah, sifat lebih sulit. Sebelumnya kau mencuri perhiasan, kami anggap nggak terjadi apa-apa. Sekarang kau... Beraninya kau mencuri pakaian dalam kakakmu. Orang yang berasal dari daerah kumuh sungguh menjijikan. Charles, Jack dijemput pulang. Kami nggak pernah berbuat buruk sama kau. Kenapa kau malah begini? Ini kejadian 10 tahun lalu. Ternyata aku masih dikasih satu kesempatan lagi. Anak durhaka, kenapa kau tertawa? Berlutut sekarang juga. Di kehidupan sebelumnya, aku berusaha keras demi memperoleh kasih sayang mereka. Pada akhirnya,
aku pun mati dengan menyedihkan. Karena sejak awal kalian gak pernah menganggapku sebagai keluarga. Mana buktinya? Kalian bilang aku mencuri. Mana buktinya? Maksudmu Tommy ini menuduhmu? Siapa dari keluarga Gunawan yang bisa berbuat begini selain dirimu? Anak durhaka, kau berani mencurigaiku. Berlutut! Aku nggak akan berlutut. Aku nggak akan berlutut. Dasar anak durhaka, berani kau menghadangku. Kau ini mau melawan ya? Enak saja si Tommy bisa seenaknya menuduhku. Ternyata kalian sebegitu memanjakannya ya. Kak Charles, jangan bilang begitu. Bagaimanapun juga kau yang anak kandung. Aku ini cuma anak angkat. Charles, kau membuatku kecewa. Tommy begitu baik. Dia selalu bersikap sopan. Kenapa kau malah iri hati sama dia? Charles, lalu kenapa kalau kau ini anak kandung Tommy yang bersama kami selama 17 tahun? Ya itu adikku. Aku cuma punya satu adik saja. Kau anak durhaka, ke depan pintu dan berlutut sekarang juga. Kau nggak boleh makan. Begitu Tommy memaafkanmu, saat itulah kau baru boleh berdiri. Ayah, hukuman itu terlalu berat. Kak Charles putra kandung keluarga Gunawan. Sudah sepantasnya kalau dia begini. Sedangkan aku cuma anak angkat yang merenggut hidup Kak Charles selama ini. Juga merenggut kasih sayang kalian. Tommy, jangan bicara begitu. Kau juga anak ibu. Di mata ibu kalian semua sama. Nggak ada bedanya. Anak durhaka, kau baru akan puas setelah merusak keluarga kami ya? Berlutut sekarang juga. Atau kuusir dari sini. Tenang saja. Dari awal, aku sudah berniat meninggalkan rumah ini. Apa kau bilang? Aku bilang, aku mau putus hubungan sama kalian keluarga Gunawan. Memutuskan hubungan. Kurang ajar. Kulihat kau jadi besar kepala ya. Kami mendidikmu dan membesarkanmu. Mana bisa putus hubungan didasari selembar kertas saja? Iya, Kak Charles. Jangan bicara begitu. Ibu mengandungmu selama 10 bulan. Kau nggak peduli sama perasaan ibu. Charles, kau jelas tahu ayahmu cuma terbawa emosi. Dia nggak mungkin mengusirmu. Berhenti pura-pura menyedihkan. Pakai saja trik tarik ulurmu itu. Charles, kenapa kau nggak seperti Tommy yang begitu menyayangi ibu? Melahirkan dan membesarkanku? Apa aku nggak salah dengar? Aku tumbuh besar di panti asuhan. Umur 10 tahun, aku kerja paruh waktu. Jadi pelayan, tukang antar makanan, semua sudah pernah kulakukan. Kalian membesarkan aku apaannya? Hah? Jelas. Sekarang kau menyalahkan ibu? Hah? Ibu juga nggak mau kehilanganmu. Ibu sudah menyalahkan diri sendiri selama 18 tahun, apa masih belum cukup? Jadi, demi menghibur diri, kau adopsi anak lagi. Kau kasih segalanya buat dia. Bahkan keberadaan anak kandungmu sendiri nggak berani diberitahukan keluar. Kau sungguh luar biasa. Ya? Apapun perkataanmu, intinya kau cemburu sama Tommy kan? Kau kira dengan begini bisa membuat kami merasa terancam? Aku nggak percaya. Orang miskin yang serakah sepertimu rela meninggalkan keluarga Gunawan. Apa bagusnya keluarga Gunawan? Sampai bisa buat orang peduli. Kau... Pak Hendra, besok akan kukirim perjanjian ini setelah kurapikan. Kau panggil aku apa? Anak kurang ajar. Aku ini ayahmu.
Sepertinya kau sudah siap hidup menderita ya. Hari ini aku akan menghabisimu. Ada apa, Pak Hendra? Belum puas kasih aku pelajaran. Karena kalian membuat hidupku menderita. Lebih baik gak usah hidup saja. Tommy, kau baik-baik saja? Ibu, aku nggak apa-apa. Jangan salahkan Kak Charles. Selama dia bisa meluapkan emosinya, aku nggak apa-apa menderita sedikit. Eras, kau ini mau apa? Tommy ini adikmu. Memangnya dia ada salah apa sampai kau pukul dia? Ibu cuma mau kalian semua akur. Kenapa kau malah bertengkar sama adikmu sendiri? Kau baru puas kalau sudah memecah keluarga ini? Charles, sejak kapan kau berubah jadi seperti ini? Kau benar-benar membuatku kecewa. Memangnya aku berubah jadi seperti apa? Tidak seperti sebelumnya, yang biasanya kalian siksa kapan saja. Kalian merasa janggal ya? Cuma begini saja, kau sudah nggak tahan. Lalu aku, lantas bagaimana sama pukulan-pukulan ini? Semua bekas luka ini berkat keluarga Gunawan. Charles, luka ini... Simpan saja kemunafikanmu itu, Nyonya Jihan. Kau sandiwara buat siapa? Waktu aku dipukul, kau nggak ada di tempat. Saat itu, nggak setetes air mata pun kulihat mengalir dari matamu. Bukan begitu, Charles. Maaf Kak Charles. Kau begitu menderita. Semuanya karena aku. Lebih baik aku pergi. Tommy, kau nggak boleh pergi. Bagaimana ibu hidup tanpamu? Kau dipukuli lalu menyalahkan orang lain? Kau sendiri yang berbuat kotor. Sejak kepulanganmu, keluarga kita nggak pernah tenang lagi. Kau mau pergi dari rumah ini kan? Akan kugabulkan. Pergi! Pergi sekarang juga dari rumah ini! Kalau begitu, makasih atas bantuannya Pak Hendra. Begini, aku berhutang biaya hidup selama 4 tahun di keluarga Gunawan. Aku pasti bayar sampai lunas. Mulai sekarang, aku dan keluarga Gunawan putus hubungan. Kau! Anak durhaka. Apa yang sebenarnya anak durhaka ini mau? Membuat batasan sama keluarga Gunawan. Memangnya kita ada salah apa? Kurasa dia cuma cemburu sama Tommy saja. Tunggu saja, begitu dia menderita di luar sana, dia pasti akan menangis dan memohon minta pulang. Ulang. Begitu dia pulang, akan kupatahkan kakinya. Selama ini, Charles selalu terlihat penurut. Kenapa tiba-tiba jadi pembangkang? Ayah, jangan salahkan Kak Charles lagi. Aku yang salah. Nggak seharusnya aku bilang yang sebenarnya. Akibatnya Kak Charles dihukum. Kalau nggak, Kak Charles nggak... Tommy, kau nggak salah. Kau cuma bilang yang sebenarnya saja. Kakakmu itu... Dia yang mau buat batasan sama keluarga Gunawan, kan? Baiklah. Akan kukabulkan. Pak Untung. Tuan Hendra, Pergi, hitung total pengeluaran si anak durhaka itu selama ada di sini. Aku mau tahu bagaimana cara dia membayarnya. baik. Sini Kak Charles, kau bisa tinggal di sini dengan tenang. Memang cukup berantakan, tapi habis dibereskan layak untuk ditinggal. Sejak awal aku sudah merepotkanmu. Mana mungkin aku akan protes? Kak Charles, kau ini bicara apa? Kalau bukan kau yang ajak aku kerja paruh waktu, aku pasti sudah habis kelaparan. Sekarang kau. Tenang saja.
Selama ada aku, kau nggak akan kelaparan. Kak Charles, Kak Mario datang. Tunggu sebentar ya. Paldi, sudah beres semuanya. Kak Mario, sudah beres. Baiklah. Aku bilang dulu ya, karena kita ini tetangga, aku kasih harga tinggi 160.000 untuk mengambil barang rongsokmu ini. Kalau orang lain, mungkin 40.000 juga nggak dapat. Makasih Kak Mario. Tunggu dulu. Barang ini nggak akan dijual di bawah 20 juta. Apa yang kau bilang barusan? Aku bilang, barang ini nggak dijual kalau harganya di bawah 20 juta. Kau tahu nggak kau ini bicara apa? Itu bukan barang rongsokan ini, beraninya kau kasih harga 20 juta. Kau gila uangnya. Mardi, aku kasih harga tinggi karena ku anggap kau seperti adikku. Apa-apaan kau malah mempermainkanku? Bukan begitu, Kak Mario. Dia ini temanku dari panti asuhan. Dia baru saja datang, jadi belum paham. Percayalah padaku. Iya. $20 juta. Mangkuk zaman Kaisar Lesmana. Kau nggak salah. Ternyata kau paham. Di kehidupan lalu, mangkuk zaman Kaisar Lesmana ini dihargai murah sama orang yang membuat Mardi menyesal begitu lama. Untung saja berhasil kuhalangi di kehidupan sekarang. Bagaimana? Sudah pertimbangkan baik-baik. Ini mangkuk zaman Kaisar Lesmana. Peninggalan yang langka. Sebenarnya, aku pun gak rela menjualnya. Ya sudah. Cuma 20 juta kan? Aku kasih. Bagus. Silakan bayar. Ya ampun. Nggak kusangka cuma berniat belanja, malah bertemu ahlinya. Kak Mario, hati-hati di jalan. Nanti datang lagi ya. Sudahlah. Kau sudah hitung berapa kali uang itu? Kak Charles, kau luar biasa. Aku sama sekali nggak kebayang. Aku cuma asal ambil dari tumpukan kerajinan di kampung saja. Nggak kusangka ada barang antik. Dalam mimpi pun aku nggak pernah lihat uang sebanyak ini. Ini, Kak Charles, ini, ambillah. Nggak bisa begitu. Aduh Kak Charles, simpan saja. Kalau bukan karena kau, barang itu sudah kujual sebagai sampah. Kalau mau memutuskan hubungan sepenuhnya sama keluarga Gunawan, bahkan buat mereka bayar ganti rugi, aku memang perlu uang. Baiklah, anggap saja aku pinjam uangmu. Nantinya akan kubayar beserta bunganya. Kak Charles, apa maksudmu? Harus perhitungan sekali sama aku. Aduh, simpan saja. Tommy, ini. Darahmu banyak sekali yang keluar, kau harus makan ini untuk tambah tenaga. Charles juga keterlaluan. Bisa-bisanya dia menyerang begitu keji. Aku baik-baik saja, Ibu. Jangan salahkan Kak Charles lagi. Mungkin Kak Charles cuma merasa ini nggak adil saja. Omni, kau nggak usah membela dia. Aku rasa dia itu kena pengaruh buruk dari lingkungan kumuh tempat tinggalnya. Benar-benar nggak tertolong. Tuan Hendra, aku sudah menghitung semua pengeluaran pacar setelah dia kembali ke rumah ini. Oh ya, berapa totalnya? Aku mau tahu bagaimana cara dia membayarnya. Mutasi di rekening bank 0
Pak Untung, sekalipun kau mau melindungi si anak keparat ini, kau jangan sampai bohong yang nggak masuk akal begini. Orang bolos seperti dia mana mungkin mutasi di banknya nol. Bu Clara, ini sungguhan. Nggak mungkin. Sudah 4 tahun lebih sejak dia kembali ke rumah ini. Mana mungkin dia nggak pakai uang sepeser pun. Bagaimana caranya hidup selama ini? Pasti kau salah. Cakas itu anggota keluarga Gunawan. Bagaimana mungkin dia? Benar-benar no. Bagaimana bisa begini? Bu Jihan, apa kau lupa? Kau secara khusus memerintahkan keuangan untuk nggak ngasih uang jajan buat Pak Charles, karena takut pulangan Pak Charles akan buat Pak Tommy sakit hati. Aku? Apa aku pernah bicara begitu? Ibu, setiap bulan Tommy dapat uang jajan sebesar 20 juta. Ngapa ibu nggak kasih Charles uang jajan sama sekali? Kak Stefani, apa maksudmu? Mana bisa Charles dibandingkan sama Tommy? Lagi pula ibu juga nggak sengaja. Kenapa dia nggak bilang kalau dia nggak punya uang? Untuk apa pura-pura kasihan? Bukan itu maksudku. Ibu, jangan berpikiran yang macam-macam. Kak Cakas makan dan tinggal di rumah. Nggak perlu mengeluarkan uang. Benar itu. Sejak awal kita nggak pernah berbuat jahat sama dia. Kalaupun dia nggak dapat uang jajan, dia nggak akan kelaparan. Begini Bu Jihan, Pak Charles juga nggak pernah sekalipun makan di rumah ini. Apa? Bopong kosong. Setiap hari dia di rumah saja. Mana mungkin nggak makan di rumah. Kursinya dia bukannya. Mana kursinya? Pak Charles nggak punya kursi. Kenapa? Perintah Bu Clara. Aku? Enak saja. Kapan aku perintahkan? Waktu itu, ibu mau mengandalkan beberapa masakan ini untuk mengenyangkan perutku. Hega, ibu tahu selera ayah itu seperti apa? Begini. Ayah, ibu. Aku bawakan sesuatu buat kalian. Ini dia. Kacang ini kutanam sendiri di kampung asalku. Rasanya sangat... Tommy, kau kenapa? Nggak apa-apa. Tommy! Tommy itu alergi kacang. Kau mau memusnahkannya ya? Aku nggak tahu. Tommy, kau jangan buat ibu takut. Bagaimana ini? Cepat bawa ke rumah sakit. Sebaiknya hentikan trik yang kau pelajari di panti asuhan itu. Jangan sampai terulang. Aku nggak sengaja. Mulai sekarang kau nggak boleh makan di meja ini lagi. Nggak ada lagi tempat untukmu. Bawa makanan yang nggak benar. Tommy, ayo aku antar ke rumah sakit. Pelan-pelan. Aku benar-benar nggak tahu. Mana aku tahu dia sebodoh itu. Dibilang nggak boleh duduk. Dia benar-benar nggak duduk. Ternyata beginilah kehidupannya selama ini di rumah ini. Kenapa bisa begini? Kalaupun dia nggak makan di rumah, dia bisa pergi makan. Dia mana ada uang buat beli makan? Bagaimana bisa begini? Bagaimana Charles melalui harinya selama ini? Ini Nyonya Jihan. Aku sudah bertanya. Ternyata selama ini Tuan Charles makan sama pelayan dan pengurus rumah tangga. Tapi apa? Tommy, ini semua bisnis keluarga Gunawan. Kalau kau suka, aku bisa sering-sering ajak kau ikut. Makasih Kak Stefani. Kak Stefani. Rumah kita membuatmu kelaparan. Nggak apa begitu menyedihkan. Oh, bukan Kak Stefani. Aku nggak mau dengar alasanmu. Pak Untung, Nona Stefani, mulai sekarang, dia nggak diperbolehkan ambil makanan apapun dari rumah ini. Meskipun keluarga Gunawan kaya raya, bukan berarti dia bisa boros seperti ini.
Baik. Kenapa aku begitu pelit sama dia? Aduh, Kak Stefani, kenapa menyalahkan dirimu sendiri? Keluarga Gunawan juga nggak utang sama dia, cuman agak mengabaikannya saja. Dia nggak seharusnya perhitungan begitu. Selain itu, dia juga mencuri banyak barang dari rumah kita. Kalungnya ibu, gelangmu, cincinku. Harga barang-barang itu yang mana yang kurang dari 2 miliar? Kenapa kita harus merasa bersalah? Benar. Kita salah paham sama Charles. Dia bisa dimaafkan karena mencuri. Kita harus secepatnya bawa dia pulang. Siapa yang tahu kemana dia pergi? Bisa jadi dia berkumpul sama teman-teman panti asuhannya itu. Oh, benar. Charles nggak punya uang. Dia pasti pergi kerja. Ayo kita cari dia di kantor. Begitu ketemu Charles, kita bicarakan semuanya sampai jelas. Enggak. Tunggu aku. Aku nggak peduli pakai cara apa. Segera pecat Charles. Untuk smartphone saat ini, layar sentuh multititik dan kamera bawaan merupakan terobosan teknologi yang mendominasi pasar utama saat ini. Tapi, cuma sistem operasional yang baik yang jadi kekuatan untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah kebiasaan pengguna. Saat ini perkembangan merek Genoa sudah sampai titik terakhir. Cuma perlu ikuti arahanku saja untuk meneruskannya. Seharusnya nggak akan ada masalah. Apa gunanya kalau jadinya bagus? Tetap saja yang menikmati orang lain. Padahal proyek ini semuanya dikerjakan Kak Charles. Atas dasar apa Tommy merebut semua kerja kerasmu dengan seenaknya saja? Jangan bicara keras-keras. Tommy itu putra mahkota grup Gunawan. Kau sudah bosan kerja? Terus lantas kenapa kalau putra mahkota? Cuma luarnya saja yang bagus. Kak Charles sudah mau pergi. Aku juga nggak mau kerja lagi. Jangan bicara begitu. Ini semua masalah pribadiku. Gak ada hubungannya sama kalian. Charles, kau benar-benar mau pergi. Proyek ini ada berkat kerja kerasmu. Sekarang, begitu tiba saatnya panen, kau malah pergi. Kedatanganku hari ini tujuannya untuk serah terima pekerjaan sama kalian. Supaya nantinya, kalau terjadi sesuatu, kalian gak disalahkan. Bagaimana dengan teknologi inti Genoa? Itu semua kau dirikan satu persatu. Apa kau benar-benar rela? 10 tahun lagi, smartphone akan berkembang pesat. Merek seperti Apple, juga Huawei. Teknologi inovatif terus bermunculan. Kalau dibandingkan, yang dibanggakan, grup Gunawan sekarang ini, itu semua teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Dengan adanya berita di kehidupan sebelumnya, melampaui grup Gunawan cuma masalah waktu. Tenang saja Tuan Tommy, dia sudah kupecat. Akan kusuruh dia segera pergi dari sini. Bagus. Charles. Bukannya kau sudah dipecat? Kenapa masih di sini? Sekarang juga bereskan barang-barangmu dan pergi dari sini. Pak Simon, proyek terpenting perusahaan, yakni Genoa dan Wanda, keduanya dibangun sendiri sama Kak Charles. Atas dasar apa kau sembarangan memecatnya? Apa masih belum cukup kalian merebut prestasinya? Bisa-bisanya menyiksa orang begini. Sharon, jaga bicaramu. Semua kemajuan proyek itu hasil kerja keras semua orang kantor. Kenapa bisa jadi kerja keras cara seorang? Tapi pembangunan perangkat inti, sistem keamanan data, itu semua Kak Charles. Kalau bukan karena kesempatan dari Tuan Tommy dan keluarga Gunawan, mana mungkin orang seperti dia punya kesempatan mengerjakan proyek besar seperti Genoa dan Wanda. Selain itu, perusahaan punya grup Gunawan. Grup Gunawan punya Tuan Tommy. Tuan Tommy bisa pecat siapapun yang dia mau. Siapa yang nggak setuju? Silakan maju. Ada nggak? Kau menyalahgunakan. Nggak ada. Kami menaati perintah saja. Sampah masyarakat sepertimu memang sudah sepantasnya diinjak-injak orang. Jangan lupa, siapapun yang cari ribut sama Tuan Tommy, inilah hasilnya. Pak Simon.
Pak Hendra datang. Selamat datang, Pak Hendra. Ayo, Pak Hendra, kau ada waktu mengunjungi perusahaan secara pribadi? mau saya lihat saja proyek terbaru perusahaan berjalan lancar kan? Lancar, sangat lancar. Di bawah bimbingan Bu Stefani, proyek smartphone Genoa dan proyek pusat perbelanjaan Wanda milik Tuan Tommy mengalami kemajuan pesat. Sekarang sudah mencapai tahap terakhir. Bagus. Bawa aku lihat-lihat ke dalam. Aku sudah lama sekali nggak ke sini. Silakan lewat sini. Saras, kau terima begitu saja? Apalagi yang bisa kulakukan? Dari sebelumnya, aku sudah berencana mengundurkan diri. Tapi, Sharon, Sejak Tuan Tommy bergabung di perusahaan, pencapaiannya sungguh luar biasa. Baiklah, kalian tetap semangat. Sampai berjumpa lagi. Bahkan semua karyawan yang lain bersatu dan bekerja sama. Charles, Maaf, tolong minggir. Tunggu. Charles, kenapa kau masih di sini? Bukannya sudah kubilang tadi sama kau sudah dipecat, masih nggak mau pergi juga. Kalau sampai kau menabrak Pak Hendra, apa kau bisa tanggung jawab? dipecat? Oh, pujian, dia ini rakus dan pemalas. Dia juga curang dan licik. Sikapnya berpengaruh buruk bagi perusahaan. Aku sudah memecatnya. Tunggu sebentar, akan kuusir dia. Longgu, siapa yang kasih kau hak untuk memecat dia? Pujian, Anda kenal dia? Dia ini. Kalau aku mengungkapkan identitas Charles, bagaimana dengan Tommy? Sejak kecil gengsinya tinggi. Bisa jadi dia nggak bisa dikritik orang. Dia ini putra pengurus rumahku, Pak Untung. Siapa bilang kau bisa pecat dia? Sudah kuduga akan begini. Charles, apa yang kau harapkan? Charles bagian dari keluarga Gunawan. apa dia boleh menetap di sini? Anak Pak Untung. Benar. Simon, di hari pertama aku kerja, aku sudah bilang kau harus memperlakukan Kak Charles dengan baik. Ternyata seperti ini sikapmu padanya. Hah? Ah iya, aduh ingatanku ini. Sampai lupa sama pesan dari Tuan Tommy padaku. Aku pantas dipukul. Hal paling utama itu si Charles ini nggak punya prestasi apa-apa. Aku akan... Nggak masalah. Karena dia bagian dari keluarga Gunawan. Kau nggak perlu pergi. Charles tetaplah kerja di sini. Emang nggak berguna. Nggak punya kemampuan sama sekali. Kemanapun kau pergi harus mengandalkan keluarga Gunawan. Awara, jangan banyak mulut. Sudahlah. Charles, kami semua sudah tahu kebenaran tentang kejadian sebelumnya. Itu bukan salahmu seorang saja. Gini saja. Setelah pulang kantor, minta maaf baik-baik ke Tommy, ya. Biarkan yang berlalu dibiarkan berlalu saja. Pak Hendra, aku berbuat apa sampai harus minta maaf? Hah? Kau, Sudah kubilang, aku nggak ada hubungan apapun sama keluarga Gunawan. Hari ini aku datang. Berencana untuk mengundurkan diri. apa kau bilang? Apa kau bilang? Pikirkan baik-baik. Ini kesempatan terakhir buatmu. Mas, jangan keras kepala. Minta maaf saja setelah itu selesai. Belum selesai. Aku nggak akan melupakan semua perlakuan kalian ke aku seumur hidupku. Ibu, Charles, beraninya kau berteriak. Kau ini sampah yang cuma mengandalkan keluarga Gunawan saja. Kau nggak pantas berteriak seenaknya begitu. Charles, jangan terbawa emosi. Charles, kenapa kau jadi begini? Berubah jadi apa? Bukan yang ini karena paksaan kalian. Oh bagaimana? Apa kalian sudah hitung berapa utangku ke keluarga kalian? Charles? Coba ku tebak. Pasti nol kan? Karena nggak satu pun dari kalian pernah memasukkan uang ke rekening itu. Tetapi aku masih beruntung. Bisa tinggal di rumah kalian 4 tahun, meskipun di gudang.
Setidaknya juga harus bayar uang sewa. 40 juta. Cukup nggak? Kau, Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Ah, benar. Aku mau lihat apa grup Gunawan akan jadi lebih baik setelah kepergianku. Pecundang yang cuma bisa memanfaatkan kalian.